a minute, devil. The battle is not mine. It belongs to the Lord. And I'm going to submit my way unto the Lord. And I know that God is going to bring me out. Touch somebody, tell them God is going to bring you out of this. Ini jadi ceritanya mau mematahkan teori gereja yang selama ini gereja bilang harus gini baru bisa promosi. biar promosi. Tapi coba dari Mas Bayu gimana nih, Mas? Mas Bayu nih sebut merek. Ya, kok di tag yang anu nih loh. Di komennya dipin sih loh. Mematahkan dari gereja. Ya kan lu pada tahu ya selama 3 bulan kan gua usahanya bagaimana ya, usaha bangkrut, terus nyari kerja ke sana ke sini, kagak diterima, pada takut gitu kan. Terus akhirnya Tuhan mempersiapkan sesuatu yang terbaik. Today, hari ini gue baru kerja di tempat ini itu 1 minggu, mulai dari hari Senin, dan dapat 3 kali promosi. Awalnya apa, Mas? Dari supervisor ke manajer marketing, terus mau dipromosi jadi direktur pemasaran, dan sekarang saya jadi orang kedua di sini. Dalam seminggu ya? Eksekutif area manager. Namanya pindah ke tempat nih. Namanya Di mana? di Gondosuli, Solo ya? Solo. Itu karena Awen. perpuluhan, Mas. Hah? Apaan perpuluhan lagi ya? Itu karena kita percaya. Jadi sebrengsek-brengseknya kita, sebangsat-bangsatnya kita, tetap harus percaya sama Tuhan. Jangan percaya sama brand. Serius. Tapi kan harus ke gereja, Mas. Kalau ke gereja cuma sebatas seremonial, ada kewajiban buat apa? Atau sekarang gereja-gereja sekarang juga lebih peduli sama orang-orang kaya, nggak peduli sama orang-orang berdosa, ya kan? Dulu Yesus itu adanya di jalanan, di tempat orang-orang berdosa, tetapi sekarang Tapi kan Yesus juga di rumah ibadat juga, Mas. Sekarang gereja, sinagog. kalau dulu kan mungkin gereja itu jadi rumah Tuhan ya, sekarang malah jadi tempat cari duit. Tapi kan ya, kan pelayanan butuh uang. Ya betul, pelayanan butuh uang, tetapi mungkin sekarang gereja itu seperti sebuah perusahaan ya. Jadi pendeta itu sebagai direktur utama, majelis itu sebagai komisaris gitu. Bahkan banyak gereja yang lebih menekankan perpuluhan Agar diberkati, naik promosi. Makanya apakah itu berlaku, Mas? Buat lu kan berarti lu mematahkan itu teori-teori di gereja mengenai itu. Buat Tuhan itu nggak ada yang impossible ya. Kadang-kadang nggak sesuai Alkitab juga. Gimana ya? Ya kadang kalau di gereja kita diajarkan untuk mendapatkan kasih karunia dari Tuhan atau keajaiban dari Tuhan tuh harus begini, nggak juga sebenarnya. Semua Itu kasih karunia ya. yes, Itu haknya Tuhan. itu haknya Tuhan. Kita jangan mengambil alih haknya Tuhan, jangan. Tapi sekarang kebanyakan itu mengambil alih posisi Tuhan dan manusia menjadi Tuhan. Itu serem. Makanya dari bahasan kami kemarin kan bidat Kristen. Udah Kristen tapi ternyata ada aliran sesat di dalam gereja sendiri. Yes, betul. Itu menurut lu gimana, Mas? Ya, karena tujuan pelayanan atau tujuan gereja sekarang itu sudah bertolak belakang dengan Tujuannya Yesus sendiri. Tujuan Yesus itu sendiri. Sekarang lebih ke materi ya kalau gue lihat gitu. Coba kalau kita lihat ke gereja, kalau orang kaya yang datang masuk, ya kan, salamannya istimewa banget. Oh shit, Allah, coba lu datang ke situ pakai pakaian gembel. Masa? Itulah. Emang gitu ya, Mas? Faktanya begitu. Itu fakta. Kita nggak bisa ngomong itu hoax atau itu fakta. Apa pernah ngalamin sendiri? Oh, bola balik.
Kan dulu kan udah lu di posisi tinggi tuh. Pelayanan berarti disambut gitu juga itu. Ya gitulah. Lagi. Nah kan Dulu dia kan pelayanan. iya, dulu pelayan makanya itu. Terus kan sempat kemarin berapa bulan ini terpuruk jangan sampai minus tuh, Mas. Nah, orang-orang yang pelayanan sama Mas Bayu gimana dari orang-orang yang gitu lah, dari respon apakah tetap support? Nih, jadi waktu gue di atas masih punya usaha ini itu mereka dekat. Tetapi ketika saya jatuh, hanya segelintir orang yang standby, yang nggak pergi dari saya. Standby, nggak ada. Yang lain hilang di WA aja. Itu cuma dibaca, takutnya kepingin. Itu doang. Terus kan sempet kami podcast itu kan, Mas. Oh, kalau kamu jatuh miskin berarti kamu ada bikin dosa, bikin salah, kutuk. Itu gimana menurut lo gimana, Mas? Gue sih nggak percaya begituan ya. Itu sepenuhnya hidup kita itu haknya kita gitu. Maksudnya pilihan itu bukan kutukan. Kalau menurut gue sih itu bukan Tuhan. Karena Tuhan menciptakan kita untuk membuat sebuah pilihan, membuat keputusan. Kalau keputusannya salah ya ada Konsekuensinya. ada konsekuensi. Gitu. Jangan serta-merta menyalahkan Tuhan. Nggak bisa seperti itu, nggak bisa. Semua gini loh. Apa ya? Banyak orang ketika jatuh tuh menyalahkan Tuhan gitu. Kita kurang apa, ini kita berbagi dengan sesama atau kita tetap bantu orang. Kalau Tuhan tidak berkenan lebih jatuh, mau bilang apa? Hah? Gitu. Kayak gue kemarin kan kurang bersyukur gitu kan. Udah begitu. Kadang-kadang ketika kita di atas itu ada kesombongan tersendiri gitu. Kadang-kadang kayak itu gue pernah ngalamin. Belum lama. Terus kan sekarang gini, dari promosi sampai seminggu ini sampai sekarang apa, Mas? Sudah di posisi apa? Sudah di EAM. Itu udah boleh dikatakan orang nomor 2-nya lah ya. Orang nomor 2 di posisi. Dalam seminggu. Sering ke gereja, Mas? Kagak. Di gereja terakhir pas Natal kemarin. Tapi bangun hubungan intim itu sendiri ya. Nah, ini jadi yang tahu dekat atau tidak kita dengan Tuhan itu kan diri kita sendiri gitu. Jadi jangan pernah menganggap orang yang setiap hari ke gereja, orang yang setiap hari beribadah itu dekat dengan Tuhan. Oh, tidak. Karena hubungan dengan Tuhan itu apa ya? Vertikal. Jadi cuma Tuhan dan kita yang tahu. Mungkin orang menilai kita nggak benar, tapi orang belum. Tapi mereka nggak tahu kalau kita tuh begitu mengandalkan Tuhan, begitu mempercayai Tuhan seperti apa. Jadi jangan pernah menilai seseorang, keyakinan seseorang itu berdasarkan dari dia tiap hari ke gereja. Jadi tolak ukur gitu. Jadi tolak ukurnya enggak. Justru malah di gereja banyak bajingannya, coy. Atau bicara apa pernah ngalamin kok sampai bilang kayak gitu? Karena kan dulu juga pelayanan. Pernah terjegal kah? Bola balik. Sisi gelap pelayan Tuhan sisi tiga. Iya itu. Makanya menarik. Terus apakah tapi bukan berarti anti ibadah ke gereja? Oh ya enggak. Maksudnya bukan beribadah itu bisa di mana saja lah. Kadang orang tidak paham. Orang menyalahartikan kalau beribadah itu harus di gereja. Tidak. Kita bisa beribadah di mana saja. Karena Tuhan itu tidak ada di gereja, ada di dalam diri. Galing tahu Yesus. Galing ya. Terus dari beberapa nih, Mas. Kan dari lahir ke Tuhan. Making This meeting with I close also. Barusan itu siapa, Mas? Itu siapa, Mas? Itu ownernya sini, maksudnya bosnya sini. Orang bule ya, itu orang bule. Ya itu orang Itali. Orang pas banget ya. Bisa pas banget ya. Iya makanya. Nah, kok bisa percaya sama lu yang nggak pernah ke gereja katanya itu? Ya. Terus tertolak kok malah sekarang dapat promosi. Kadang gue kadang ngomong begini agak susah juga gimana. Ya. Kalau Tuhan sudah gue itu mukjizat apa sih bahasanya? Iya, biasanya kalau rajin.
I'm believing miracle of God gitu. Gitu ya. Nah, jadi gue tuh hidup gue tuh penuh dengan mukjizat, dan gue nggak pernah ke gereja tapi gue tiap hari dapat mukjizat. Pada dasarnya sih sebenarnya doa-doa kita itu dijawab sama Tuhan. Misalkan gue berdoa minta dikasih kesabaran, Tuhannya kasihnya masalah, ya kan, supaya kita bisa sabar. Kita minta kebijaksanaan, Tuhan kasih masalah juga. Tuhan kita minta punya hati untuk mengasihi, dikasihnya orang-orang berkhianat, orang-orang yang nggak ini. Jadi basically semua doa kita tuh terjawab. Basically pada dasarnya, hanya saja kita tidak peka dengan jawaban dari Tuhan. Lah yang menarik kan kadang orang ke gereja seringnya kan pingin nyari pekerjaan. Jadi kan kesannya sekarang orang ke gereja kan nyari butuh maunya doang. Nah, umumnya orang ke gereja itu untuk bangun relasi. Jadi biasanya kalau gereja-gereja besar itu kan pengusahanya ngumpul di situ, pada akhirnya ya tujuannya bukan lagi ke Tuhan, tapi tujuannya cari duit kembali lagi gitu kan. Jadi esensi dari gereja sekarang itu sudah jauh banget, bukan melenceng. Jauh banget. Makanya orang kan apa salah kaprah atau nggak boleh cari Tuhan biar sukses, biar kaya, biar ini. Mungkin itu dulu ya, tetapi sekarang mungkin lebih ke ya, as we know, jualan agama itu paling banyak hasilnya. Itu fakta. Itu fakta. Kita nggak bisa bantai. Itu fakta. Jualan agama itu the best business ever. Nah, kalau apakah misalnya Yesus datang hanya untuk mujizat-mujizat itu atau ada tujuan lain kalau menurut dari Mas Bayu? Ya, untuk manusia bisa belajar sih. Belajar, satu, menghargai hidup, kedua, ya Tuhan itu ada. Tuhan itu nggak pergi. Gitu. Kalau orang-orang yang cari Yesus hanya untuk kepentingannya sendiri, menurut lu gimana? Ya tinggal tunggu aja. Tunggu apa tuh? Tinggal tunggu jatuhnya aja. Devil is devil. The devil never be angel. Gitu. Wah. Ini padahal kan orang berpikir kan, oh kalau banyak hamba Tuhan lah yang katanya hamba Tuhan atau pewarta firman kan, kalau mau diberkati, mau apalagi promosi-promosi kan ada syarat-syarat tuh. Harus setia sama Tuhan. Itu salah loh. Tuhan itu nggak pernah minta syarat. Padahal Tuhan nggak pernah minta syarat. Nggak pernah minta syarat. Berbuat baik itu sudah kewajiban sebagai manusia, bukan syarat dari Tuhan. Bukan. Nah sekarang begini, kalau bicara berbuat baik ya, manusia kalau dalam beberapa doktrin bilang kalau manusia gagal berbuat baik dia akan masuk ke neraka, betul? Lalu bagaimana dengan setan yang selalu menjalankan tugas dengan baik, tidak pernah gagal, masa dia tempatnya di neraka? Tapi kalau setan kan memang sudah nggak dapat hak, Mas. Manusia kan masih ada kesempatan. Ya ini kan kita bicara logika nih, ya kan? Sama-sama diciptakan oleh Tuhan untuk menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik, kan begitu. Hanya saja manusia mungkin kadang-kadang melebihi setan ya. Kan sekarang udah kan gajinya kan udah wow kan, Ya, seminggu wow. puji Tuhan. Udah ada rencana persembahan sulung? Ini berat ini. Persembahan sulung mending kita makan-makan aja lah daripada gua harus kasih ke gereja. Sorry TC, enggak lah. Gua lebih baik berbagi ke orang yang membutuhkan. Masuk Ya minimal persepuluhan lah, persepuluhan. Hell no. Kenapa? No. Just make the priest rich. That's it. Tapi kan nanti dimakan belalang lahap, Mas. Ya itu urusannya dia, tapi yang jelas gue gak mau puluhan. Lebih baik gue berbagi dengan orang yang betul-betul membutuhkan. Kayak yang Yesus lakukan untuk ngasih-ngasih makan itu. That's the point. Tapi tetap bayar pajak ya, Pak? Ada pajaknya di Yo, sini ya? kan kita tiap belanja ya bayar pajak loh. Iya, benar. Bro, gue ini dulu. Ya, thank you ya. Ya. God bless. Yes.